dari konvensional ya. Kita pakai yang sederhana dulu dan juga nyambung dengan yang saya sampaikan di kuliah sebelumnya ya, yaitu yang kita kan mesti menggunakan tablet paracetamol dan macam-macam. Kemarin waktu kita pertemuan di Padat juga sudah saya sampaikan mengenai apa bedanya tablet konvensional daripada tablet paracetamol dan modified release ya. Nah di sini salah satunya modifikasinya adalah menggunakan tablet hisap paracetamol ya. Anda sudah melakukan proses granulasi, sudah tahu metode gempa langsung, sudah tahu granulasi basah, dan sudah tahu granulasi kering. Nah tentunya ini adalah aplikasi salah satu daripada pengembangan produk konvensional dengan membuat tablet hisap paracetamol ya. Nah biar lebih mudah, biar kita ingat ya, kita lihat di sini saja misalnya di formulasinya ya, di formulasinya. Karena tablet hisap berarti dia kan di mulut ya, di mulut rasanya harus enak, harus rasanya bisa menutupi daripada rasa pahit dari paracetamol. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa paracetamol itu sedikit pahit ya, artinya tidak pahit sekali. Karena tidak pahit sekali berarti di dalam formula itu untuk menutupi rasanya tidak terlalu susah dibandingkan bagi obat yang sangat pahit. Sehingga kalau kita lihat di dari formula di sini, kita akan membuat tablet hisap ya, tablet hisap dengan komposisi paracetamolnya 500 mg, kemudian manitolnya 280, gelatinnya 100, aspartam 50, kemudian pengikatnya 10 dan bahan pengisi sekaligus pengisi untuk membackup manitol adalah 100 mg. Ada sedikit yang menarik di sini Bapak-Ibu sekalian bahwa untuk tablet konvensional ini tablet modified release ini perbedaannya apa? Pertama kita lihat bahwa kalau kita buat tablet paracetamol yang konvensional, itu tabletnya adalah beratnya misalnya 700 atau 750 ya. Kenapa? Karena kita telan ya. Tetapi untuk tablet hisap, itu bisa saja kita tambahkan di mana berat tabletnya bisa 2 gram, bisa 3 gram ya. Kenapa? Ya karena memang tidak kita telan, tetapi kita hisap dulu baru ditelan. Sehingga formula ini yang saya kasih contoh di sini ya, bisa saja nanti apabila di dalam trialnya ya, di dalam trialnya kita bilang ternyata kok manitolnya belum bisa memenuhi daripada rasa pahit dari paracetamol, maka bisa Anda naikkan. Oh di sini kan kita beratnya paling tidak kan di sini beratnya hampir berapa nih? Hampir ada hampir berapa ya? 1000 ya, 1000 ya. Ada 1 gram ya kalau nggak salah ya. Ada 1 graman ya, itu seandainya belum memenuhi, bisa saja nanti Anda naikkan menjadi beratnya ada 1500 mg ya. Mungkin manitolnya ditambah 500 tetap. Tapi di sini kalau memang itu sudah rasanya enak karena sudah di pick up dengan aspartam dan manitolnya juga 280 dan paracetamol tidak terlalu pahit, ya itu berarti akan menurunkan biayanya ya. Jadi contoh salah satu strategi. Seandainya belum manis, maka bisa saja dinaikkan di manitol. Dan kalau Bapak Ibu sekalian skripsinya ada yang mengambil di sini, ya kita trial dulu. Kira-kira formula ini nanti rasanya sudah enak apa belum? Ya. Yang kedua, di sini Anda menggunakan bahan pengisi yang harus paling besar adalah rasanya harus enak. Ya, jadi ada manitol. Ya, manitol. Ini kemarin sedikit banyak akan berbeda dengan tablet konvensional yang kemarin ya, yang langsung ditelan. Tentunya manitol tidak muncul, tetapi di sini muncul. Kenapa? Karena manitol memberikan rasa yang enak pada tablet hisapnya itu paling penting. Jadi kalau Anda membuat tablet yang hisap ini, maka uji pertama kali ada rasanya dulu. Kalau rasanya sudah memenuhi, baru nanti Anda uji ada kekerasan, kerapuhan, waktu hancur dan macam-macam. Tapi yang paling penting trial pertama adalah apa? Pertama adalah apa? Rasanya enak dan dia habis di mulut adalah di bawah 5 menit. Ya. Nah tentunya di bawah 5 menit kenapa? Ya karena ini tablet hisap, jangan sampai lama-lama gitu. Ada apa di farmakope ada nggak? Ya tidak ada di farmakope, adanya di jurnal. Biasanya untuk tablet hisap itu paling bagus kalau di bawah 5 menit ya. Karena kalau kita mengisap tablet kok lama banget, hancurnya dan larutnya kesuwen, itu harus hati-hati. Yang perlu saya sampaikan di dalam membuat formula sediaan tablet hisap. Ya. Kemudian di sini menggunakan gelatin yang tidak terlalu kuat. Harapannya apa? Harapannya agar tablet yang dihasilkan itu tidak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, Anda hisap di mulut akan terlalu lama.
Nah, ini terlalu lama ini menyebabkan nanti tidak memenuhi dari persyaratan tablet isap ya, yang tadi kita bilang maksimal adalah 5 menit. Ya. Nah, kemudian laktosa di sini ini sebagai untuk meningkatkan kompresibilitas sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti dia terlalu banyak laktosa, manitolnya semakin kecil, ya akibatnya nanti rasanya tidak enak. Jadi usahakan di sini nanti manitolnya adalah yang paling besar ya. Dia sebagai pengisi dan juga sebagai pemanis. Nah, untuk meningkat rasanya kita menggunakan aspartam. Jadi jangan dilihat manitol di sini hanya sebagai perasa saja ya, tidak, tapi dia sebagai pengisi sekaligus memberikan rasa yang enak. Seperti yang tadi kita bilang, bahan pengisi itu ada laktosa, ada manitol, ada sukrosa, ada afisel, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pembuatannya saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham ya. Ini kita menggunakan metode adalah granulasi basah. Ya. Yang paling menarik yang kita sampaikan di sini adalah pertama, Anda timbang dulu semua bahan, kemudian Anda campur dulu ya. Paracetamol, manitol dan laktosa dicampur dulu selama 15 menit ya, dengan kecepatan 50 rpm. Kemudian setelah tercampur homogen, baru ditambahkan dengan mengikat gelatin yang sudah dibentuk dulu ya, mencelako gelatin dengan air gitu ya. Kemudian ditambahkan dalam campuran itu, kemudian Anda kempel-kempel untuk membentuk massa granul ya. Kemudian massa granul yang dihasilkan nanti adalah Anda nanti akan diayak ya, diayak dengan mesh 14 ya, diayak dengan mesh 14 dulu. Kemudian setelah itu dikeringkan pada suhu 40 derajat selama 5 jam. Setelah itu nanti kering ya, Anda lakukan uji kadar air dan macam-macam yang sudah Anda lakukan sebelumnya ya, materi kita. Kemudian tambahkan massa granul kering itu diayak kembali dengan mesh 16 ya. Mesh 16. Kemudian nanti setelah itu Anda lakukan uji ya, sifat alirnya, kompaktibilitasnya dan macam-macam. Kemudian setelah itu ditambahkan pelicin dan aspartam. Jadi yang menarik di sini, aspartam di sini tidak masuk di dalam granul. Apa tujuannya? Kalau dia di luar granul, tujuannya adalah pada waktu tabletnya nanti dikonsumsi di mulut, maka permukaan itu yang muncul rasanya enak, manis dulu. Nah, sambil nunggu granulnya nanti hancur, maka manitolnya akan bekerja dengan cepat untuk menutupi dari paracetamol. Ya. Jadi aspartamnya ditambahkan dengan aminosyar dan dicampur cuma 5 menit saja dengan 50 rpm. Yang pertama tadi dari 15 menit harus mungkin, kalau di sini tidak mungkin, tapi merata saja. Nah, kemudian setelah campuran itu didapatkan, kemudian dicetak ya, dalam mesin cetak tablet dengan punch kekuatannya 13 ya. Artinya sudah kita tentukan dulu, biar tidak terlalu keras gitu. Nah, setelah Anda dapatkan itu, maka dilakukan uji evaluasi ya, ada uji organoleptis, ada keseragaman bobot, kekerasan, kerapuan, tanggapan hasil, waktu hancur, kemampuan pembahasan, dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, ini adalah ujinya berbeda dengan konvensional. Artinya berbeda ya, ada beberapa yang perlu dilakukan di mana ini tidak dilakukan di tablet konvensional. Kalau kita dengan kemarin ya, tablet misalnya granulasi basah atau kering, misalnya dengan paracetamol, itu langsung ditelan. Artinya ujinya cuma keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur gitu ya. Kemudian disolusi. Tetapi karena ini di mulut, maka uji yang konvensional ditambahkan lagi. Apa yang paling penting tadi saya bilang adalah tanggapan rasa. Ini penting dulu. Jadi rasanya bagaimana dulu gitu. Kalau rasanya tidak enak, ya sudah tidak usah dilakukan uji lainnya. Artinya sudah tidak bermutu. Yang pertama kali adalah rasanya enak dulu atau tidak. Nah, setelah rasanya enak, baru dilihat waktu hancurnya cepat apa tidak. Hancur di sini bukan istilahnya kita hancurnya adalah langsung di mulut. Jadi secara in vivo. Ya. Jadi waktu hancur di sini bisa, ya, saya tuliskan di sini, waktu hancurnya adalah in vivo dan in vitro. Dimana kalau in vitro Anda menggunakan alat ya, disintegrator tester. Kalau in vivo itu langsung kepada mulut manusia. Jadi pada ada responden, mungkin Anda sendiri yang akan melihat. Nah, itu kecepatannya berapa dia? Dia harus di bawah 5 menit ya. 5 menit. Nah, kemudian ada uji kemampuan pembasahan. Jadi uji pembasahan itu tabletnya nanti dikasihkan dalam petri ya. Kemudian di situ nanti
dikasihkan ada kasa di tengah, tablet nanti dimasukkan dalam kasa, kemudian nanti di situ sudah ada air yang metilen blue ya. Kemudian nanti kecepatannya dia nanti tabletnya mengikat atau menarik air itu adalah waktu pembasahan. Semakin cepat pembasahan, maka tablet akan cepat hancur. Ya, itu yang paling penting dilakukan. Sehingga saya bilang, ini ada nggak di farmakopedia? Ya tidak ada. Gitu. Terus ada ya dilihat di jurnal. Maka kembali lagi, Bapak-Bapak sekalian, konvensional, sama-sama bahan aktifnya sama, tapi sediaannya konvensional dan sediaan yang dimodifikasi, seperti contoh tablet hisap ini, itu nanti perbedaannya adalah perbedaan terhadap uji mutu fisiknya ya. Itu berbeda sekali. Karena memang tujuannya adalah berbeda. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi ini adalah salah satu modified release di mana tablet paracetamol konvensional kita membuat dengan tablet yang kita hisap. Jadi perbedaannya Pak, di formula ya tadi saya sampaikan formula itu di mana pengisinya harus enak ya. Itu adalah menggunakan bahan pengisi mannitol. Kemudian beratnya bisa lebih daripada berat dari konvensional. Konvensional mungkin hanya 700 mg, kalau ini bisa 1 gram, bisa 2 gram, bisa sampai 3 gram. Contoh anda lihat tablet hisap vitamin gitu ya, itu bisa sampai 2 atau 3 gram. Jadi bisa. Kemudian perbedaan berikutnya itu adalah ujinya itu ada tanggapan rasa, yang paling penting rasanya bagaimana. Kemudian adalah waktu hancur in vitro dan in vivo. Yang paling bagus in vivo dulu ya, tapi sekaligus Anda rasakan, sekaligus diuji waktu hancurnya cepat nggak di mulut. Itu nanti akan lihat. Kemudian data uji kemampuan pembahasan ya, mungkin tidak ada di konvensional, tidak ada ya, tapi pembahasan ini perlu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena nanti modifikasi ini hampir sama persis dengan tablet FDT atau oral disintegrant tablet ya. Itu nanti hampir persis. Cuma yang sini ini dulu, artinya modifikasi yang sederhana dulu, yaitu menggunakan tablet hisap gitu, yang perlu saya sampaikan. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi nanti tugas Bapak-Ibu sekalian apa? Tugasnya adalah nanti masing-masing kelompok seperti biasanya Anda menyusun suatu laporan menggunakan jurnal mencari tablet hisap. Bisa bahannya sintetis, bisa bahannya adalah bahan alam ya. Silahkan Bapak-Ibu sekalian mau pakai yang ekstrak atau pakai sintetis, cari di jurnal. Kebanyakan yang di jurnal itu pakai ekstrak ya, tapi tidak apa-apa pakai itu. Kemudian bisa bahan aktifnya sama atau ekstraknya sama, tetapi beda jurnalnya. Nanti karena ujinya itu berbeda-beda. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian untuk materi kita hari ini, yaitu Anda akan membuat tablet hisap paracetamol. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sehingga nanti kalau ada beberapa yang Anda sampaikan atau Anda ingin diskusi, silahkan ini. Seperti biasa, nanti setelah ini Anda masuk ke dalam Google Classroom ya, untuk Anda absen di situ. Sekaligus akan saya sampaikan tugas kelasnya, yaitu membuat laporan tablet hisap paracetamol. Itu Bapak-Ibu sekalian, ada yang dikomentari dulu atau ada yang ditanyakan? Silakan Bapak-Ibu sekalian. Ada yang dikomentari dulu Bapak-Ibu sekalian? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo Bapak-Ibu sekalian? Masih mendengar saya atau pada tidur semua ini? Halo? Mendengar Pak. Oh mendengar, tak kira tidur. Ya wes, ada pertanyaan enggak? Yang mendengar saja, yang tidur ya enggak apa-apa, enggak usah tanya. Ada yang mendengar? Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak saya mau tanya ke Mbak Kotinya. Mbak Koti mana Mbak Kotinya? Ini Mbak Koti? Mbak Koti atau Mas Koti ini? Mbak Kotinya siapa? Oh ya, saya Pak. Oh Alia, nah Mbak Alia ya. Ini teman-teman kan nggak pada tanya ya. Saya akan memberikan mandat pada Mbak Alia. Mbak Alia mewakili teman-temannya ya. Ada pertanyaan nggak Mbak Alia? Mbak Alia? Insya Allah belum Pak. Anda paham nggak Mbak Alia? Halo Mbak Alia, paham nggak? Insya Allah Pak. Oh Pak, Insya Allah Pak. Paham apa orang? Iya Pak. Jawab lagi, paham apa ora pertanyaan ini? Paham apa ora kok? Paham nggak? Insya Allah paham Pak. Nah, ini lengkap nih.
Orang mau insya Allah bisa paham bisa orang. Oh, malah didedes kok. Oke. Ya wes. Oh, buatan kertas Pak. Ya wes. Pak izin bertanya Pak. Masalah ditutup izin bertanya ya, jangan tanya. Yo. Itu tablet hisapnya itu harus tablet hisap bahan alam Pak. Bebas, boleh sintetis, boleh bahan alam pun, boleh journaling kok biasanya kebanyakan yang ada itu dari ekstrak. Ya. Tapi bagi yang menemukan bahan alam sintetis ya tidak apa-apa. Sepenting ujinya tadi bisa lengkap datanya, ya. Jadi boleh Mbak ya, mau bahan alam boleh, mau bahan sintetis boleh. Dipersilakan ya. Ini ya Mbak Seri ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lainnya. Nah ini tabletnya tablet apa tablet apa ya, misalnya pertanyaannya apa kota misalnya ada ini yang tanyakan. Nah saya kembali ke Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Iya Pak. Anda mewakili teman-temannya ya. Anda ada pertanyaan nggak? Kalau tidak berarti teman-temannya saya anggap sudah paham semua. Ada pertanyaan nggak Mbak Alia? Belum Pak. Belum ada. Ya. Nah, berarti dianggap paham semua ya? Iya. Ya Mbak Alia ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Zeran atas tidak merepotkan ke dosennya. Saya senang sekali. Setiap audit itu enak sekali. Tidak mau merepotkan dosennya. Kasihan katanya. Baik. Baik, seperti biasa setelah kita nanti diskusi di materi ini, silakan nanti Anda absennya saya tunggu di Google Classroom ya. Nanti di situ di Google Classroom seperti biasa akan saya buka dan kemudian tugas kelas akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Setuju ya Mbak Alia? Setuju Pak. Setuju ya, baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya dalam diskusi kita hari ini atau kuliah kita praktikum hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di GISI ya seperti biasa. Nanti kemudian akan saya sampaikan dari tugas yang harus Bapak Ibu harus Anda buat per kelompok. Baik, terima kasih. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya live semua ya. Saya live semua. Terima kasih Pak. Saya live semua ya.